bilang, saya bangunin dirimu untuk tahajud, saya orang baik. Rayu, padahal dia yang orang, awas, hati-hati. Setan lebih hebat, lebih dasar. Sudah Anda bisa bangun-bangun dengan bahasa tahajud, sholat malam. Sebab urusan laki-laki dengan perempuan lebih banyak setannya yang berbisik. Kalau memang Anda wahai kaum laki-laki betul ingin menyelamatkan wanita tersebut untuk tahajud, Anda bisa pesan dengan apa saja, berikan background selesai atau mau. Tapi kalau sudah pakai bahasa SMS dan sebagainya, itu setan yang lebih banyak berbicara. Ketahuilah, kita harus tahu mentakhirnya setan. Setan masuk ke hati kita dengan macam-macam, dan ketahuilah komunikasi setan yang paling dasar adalah dengan hawa nafsu kita. Jadi mati-mati untuk komunikasi itu adalah wajar boleh, tapi ingat, setan sangat halus. Bisa saja Anda dibawa kepada komunikasi yang menjerumuskan. Alangkah banyaknya terjadinya penyelewengan gara-gara itu semuanya. Seorang wanita sudah tiba-tiba membagikan kepada istrinya, bahkan ada yang lari dari rumah gara-gara Facebook. Kenapa? Dia tidak membatasi perbincangan pembicaraannya. Kalau yang dibicarakan hanya wajar, misalnya tentang informasi ini grup, misalnya ikhwan dengan ikhwan saling tukar-tukar informasi tentang kejadian sekarang di Palestina seperti ini, di ini ada pengajian ini, wajar saja, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berbicara tentang hati, maka akan ditunggangi hawa nafsu, maka itu menjadi haram hukumnya. Jadi sesuatu yang pada dasarnya adalah halal akan menjadi haram kalau sudah punya tujuan yang jelek itu tadi. Jadi hati-hati urusan komunikasi dengan alat-alat komunikasi. Hebat, jangan kalah dengan setan. Wah, cuma begitu saja. Nah, ini awal setan berbisik. Baik, itu adalah masalah internet, Twitter, Facebook dan sebagainya. Harus hati-hati. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinahan. Allah tidak melarang langsung yang namanya perzinahan, akan tapi muqaddimah zina kayak semacam itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, dan nanti insyaallah Syekh Murad akan menjelaskan bahwasanya pada dasarnya pergi ke negeri kafir itu jika tidak selamat akidah dan imannya, maka itu adalah haram dan tidak diperkenankan kita ke negeri kafir kecuali punya misi dakwah untuk mengajak orang di dalam kebaikan. Maka kepergian orang tersebut, kalau memang di sana ia bisa berdakwah dengan keyakinan dirinya aman selamat, maka pergi ke negeri kafir itu diperkenankan. Benar, seperti halnya waktu Indonesia belum Islam, para ulama-ulama dari Gujarat yang beliau adalah orang yang datang dari Hadramaut datang ke Indonesia dalam keadaan negeri kafir itu muda. Tetapi mereka punya misi, yaitu punya tujuan untuk membawa umat ini kepada agama Nabi Muhammad SAW akan menjadi boleh. Dan waktu itu gak ada istilah paspor, gak ada istilahnya yang namanya visa pada zaman itu. Masuk ke Indonesia dengan berdagang, dengan kelembutan akhlak mereka, dengan ilmu mereka, ternyata menjadikan Indonesia itu semuanya masuk Islam, subhanallah. Jadi masuk ke negeri kafir untuk tujuan dakwah adalah diperkenankan. Akan tapi jika dikhawatirkan kalau hanya untuk mencari duit, kemudian keimanannya itu terganggu, maka itu tidak diperkenankan. Sa'ala sa'il dukhulu al-muslim fi biladil kuffar lil 'amal ma'al amni min fitnati al-kufri ma'a hurriyatihim fi iqamati الصلاة وغيرها من الأعمال الواجبات. هل يجوز دخولهم في بلاد الكفر الأول؟ والثاني أن دخولهم في بلاد الكفر من غير تأشيرة، يعني على سبيل التغريب وهكذا. وهذا السائل يسأل عن هذا، تفضلوا بشرح ذلك. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن مسألتان تتعلقان بهذا السؤال. المسألة الأولى: ما هي حقيقة صلة المسلم بغير المسلم؟ والمسألة الثانية: هل يجوز مخالفة
القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح التي تصدرها الدول لتنظيم الدخول والخروج منها أم لا يجوز؟ الأمر الأول باختصار حتى لا أطيل عليكم أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا ضوابط في علاقتنا مع غير المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. دخولك إلى بلاد غير مسلمة مباح من المباحات إذا كنت متبعا للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن. وغير المسلم أنت لست مطالبا بأن تهديه إلى الإسلام، بل فقط بالدعوة إلى الله كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا دخول المسلم إلى بلاد غير المسلمين للعمل أمر مباح شرعا، لأنه يتعلق بالعموم الوارد في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سعي للعمل، جهاد لإعفاف النفس ولإعفاف الأولاد، والسعي على الأرملة والمسكين والسعي ليعف نفسه، هذا كله من قبيل الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا أمنت الفتنة كما تقول من الزنا وأمنت الوقوع في الفواحش فهذا مباح لك بشرط أن تتقيد بالقوانين التي تقرها الدولة التي تدخل إليها. الأمر الثاني وهو مسألة التهرب. يجوز أن أدخل بتأشيرة مزورة أو بفيزا مزورة إلى أندونيسيا مثلا. الراجح والله أعلم عند العلماء أنه يجب اتباع أمر الحاكم حتى ولو كان ظالما. قالوا نعم، حتى ولو كان ظالما. والحاكم الكافر بطبعه ظالم، لأنه لا شرك أو لا ظلم أكثر من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الشرك ظلم عظيم، قال إن الشرك لظلم عظيم. فالحاكم المشرك صحيح هو مشرك وشركه على نفسه أمام الله، لكن أن نتحايل عليه وندخل بغير الطريق الرسمي فهذا لا يباح لك شرعا، وتتقي الله سبحانه وتعالى حتى يكون كسبك من حلال. هذا ما عليه جمهور العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Beliau Syekh Murad menjelaskan bahwa dua permasalahan yang ditanyakan tentang masuk negeri kafir yang pertama, yang kedua, atau bekerja di negeri kafir yang pertama, yang kedua adalah cara masuknya itu ilegal, nggak resmi, nyelundup, bagaimana hukumnya. Yang pertama tadi sama seperti yang kami sampaikan bahwa orang Islam itu boleh masuk ke negeri kafir. Asalnya pada dasarnya adalah boleh, tapi tentunya ada catatannya. Dia harus mematuhi peraturan yang di situ, karena kalau peraturan dilanggar nanti mesti merusak yang lainnya. Kemudian tadi aman dari Islamnya minum-minuman zina, harus aman dari sisi itu. Dan kalau tidak aman ya tidak boleh. Kalau tidak aman di negeri kafir ya tidak diperkenankan. Jadi pada dasarnya memang boleh, seperti halnya orang kafir masuk ke negeri kita pun diperkenankan, tentunya dengan catatan mereka tidak membuat kerusakan. Dan tugas kita hanya mengajak untuk Islam, tidak harus mereka masuk Islam, tidak. Sehingga ada orang kafir hidup bersama kita itu ada,
di dalam Islam. Tapi tentunya dengan catatan mereka mematuhi undang-undang yang ada di dalam Islam. Seperti halnya kalau kita di sana juga mematuhi undang-undang. Kalau tidak, nanti pasti mengganggu peraturan yang di sana menjadi tidak diperkenankan. Kemudian ini, jadi pada dasarnya boleh, tapi ingat harus selamat. Tidak ada zina yang bakal tidak kita tidak bisa melaksanakan kewajiban syariat kita. Kalau sampai terganggu urusan agama kita, tentu menjadi haram. Jadi haramnya bukan haram dzati, tapi haram karena hal lain. Itu tadi yang saya akan dijelaskan oleh Syekh Murad. Kemudian masalah masuk ke negeri orang lain dengan cara tidak resmi, maka itu para ulama menjelaskan. Yang rajih, yang jelas para ulama mengatakan tetap tidak diperkenankan kecuali kita mengikuti aturan mereka. Sebab peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang dolim sekalipun, jika itu adalah untuk kemaslahatan atau untuk kepentingan umat, yang untuk kebaikan, harus dipatuhi. Sebab kalau itu dibuka selebar-lebarnya, tentu banyak membahayakan nanti. Peraturannya tidak jelas dan karuan, banyak penyelundup nanti, yang baik tidak baik. Maka peraturan kayak begitu perlu dipatuhi. Dan kalau kita tidak mematuhi, maka itu dilarang secara syar'i. Jadi jangan sampai kita masuk ke tempat orang negeri orang lain dengan cara menyelundup, tapi harus dengan resmi melalui visa yang kita minta, kemudian diizinkan kita masuk. Itu peraturan-peraturan. Seperti halnya kita menuntut mereka untuk patuh dengan peraturan kita, kita pun harus patuh dengan peraturan mereka. Tentu peraturan yang bukan mengajak syirik, mengajak maksiat, peraturan untuk kebaikan di dalam urusan kehidupan bernegara, maka kita wajib patuh. Jadi jangan sampai ada yang masuk ke negeri lain dengan cara nyelundup, maka itu tidak diperkenankan secara syariat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bahwasanya ada sebuah kaos kaki, atau merek kaos kaki yang tenaga atau apa, kalau dipandang, kalau dilihat, itu akan terlihat bahasanya itu tulisan kalimat lafzul jalalah Allah. Kalau memang benar seperti itu, bagaimana hukum menggunakannya? Jelas haram dong. Anda yang tahu, Anda haram menggunakannya. Jadi kalau tahu, bukan saja kaos kaki, apapun, memang itu kalimat lafzul jalalah, bahkan bukan saja nama Allah, termasuk nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi itu tidak diperkenankan. Nabi Adam, Nabi Muhammad, apalagi nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya kalau tahu, hukumnya haram. Kalau niatnya menghinakan, keluar dari Islam langsung syirik. Jadi hati-hati yang demikian itu. Kalau memang ada itu, tentunya dibuat bukan oleh seorang muslim. Bahkan kalau dibuat oleh seorang muslim pun tetap tidak diperkenankan. Jadi hukumnya adalah haram. Kalau ada lafzul jalalah di sandal, di sepatu, atau di tempat yang dihinakan atau direndahkan, maka hukum memakainya adalah haram. Dan kalau kita tujuannya menghinakan, langsung syirik, keluar dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah husnul khatimah, almarhum mata ala ma'asyarih, orang itu mati, kullun muyassar lima khuliqalah. Semua orang itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan jalannya nanti mau kemana. Kalau ahli surga akan dimudahkan oleh Allah meniti jalannya, dimudahkan untuk sedekah, ibadah dan sebagainya. Dan orang itu akan mati dengan cara hidupnya. Hidupnya dalam kemaksiatan, dia mati dalam kemaksiatan. Hidupnya dalam ibadah, insya Allah dia akan mati dalam ibadah. Itu yang dihadirkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemahaman itu. Kemudian jika ada orang ternyata ahli ibadah, ujung-ujungnya matinya su'ul khatimah, atau ada penjahat besar, tiba-tiba matinya husnul khatimah, timbullah pertanyaan, apakah kita harus memperjuangkan husnul khatimah kita, atau menunggu takdir saja saya baik atau tidak baik? Bahwa Allah memberikan kepada kita akal, Allah memberikan kepada kita akal untuk memilih jalan. Dan ada dua jalan, jalan menuju ke neraka dan jalan menuju surga. Dan Anda tugasnya adalah meniti jalan ini. Dan tugas Anda tidak harus mengetahui nanti di ujung sana saya selamat atau tidak selamat. Karena yang mengetahui selamat tidak selamat
tahu, jangankan kok masa depan kematian Anda, habis ini pun Anda bakal makan atau tidak tahu. Biarpun Anda sudah pesan kepada putra putri Anda, tolong nak belikan aku sate, dan sudah SMS mama, sudah saya belikan sate, ya kan? Kayaknya bakal makan, belum tentu, bisa saja diganggu sama kucing, Anda tidak tahu. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi setelah 10 menit. Jangan kira sok tahu tentang apa yang terjadi setelah hari ini. Adapun yang terjadi sehingga di kematian atau nanti itu Allah yang tahu. Tugas kita adalah meniti jalan ini. Makanya kalau Anda lapar, Anda ngapain? Makan. Anda haus, Anda minum. Apakah cukup Anda berkata, saya tidak mau makan, kalau memang saya jatahnya kenyang, saya bakal kenyang sendiri? Ada enggak? Urusan makan nggak ada orang ngomong begini. Urusan makan dia langsung cari makan. Nah biasanya urusan husnul khotimah, urusan amal kadang-kadang ngentengin. Kalau memang saya ahli surga, biarpun saya mabuk kan juga masuk surga. Ada begitu? Ini, maka betul pertanyaan itu adalah pertanyaan yang penting sekali. Banyak orang mempermasalahkan yang demikian itu karena dia salah pandang. Jadi Anda bukan Tuhan, maka Anda tidak boleh sok kayak Tuhan, seolah-olah tahu. Mungkin ada yang berkata, kalau memang saya ahli husnul khotimah, apapun yang saya lakukan, saya pasti husnul khotimah. Katanya kepada dia, siapa bilang ente bakal husnul khotimah? Siapa yang bilang ente bakal husnul khotimah? Tidak tahu, dia nggak tahu apa bilang begitu. Atau sebaliknya, kalau memang saya suhul khotimah, biarpun saya ahli ibadah juga suhul khotimah. Tanyakan kepadanya, siapa yang bilang kamu bakal suhul khotimah? Tidak ada yang tahu. Tugasmu adalah meniti jalan. Jadi saat ini adalah Anda bertugas untuk mengikuti syariat dengan akalmu agar husnul khotimah. Jadi harus diperjuangkan. Saya ingin husnul khotimah, biarpun pada akhirnya nanti Allah yang menentukannya. Kalau Anda melihat seorang pemabuk yang tiba-tiba taubat lalu iman, kemudian husnul khotimah, Anda bisa nilai demikian karena sudah mati dalam keadaan sujud di masjid. Tapi waktu dia mabuk, apakah Anda tahu dia bakal sujud di masjid? Anda tidak tahu. Maka karena Anda tidak tahu, jangan sok tahu bahwasanya dia nanti bakal di masjid. Ya. Jadi kesalahan kita itu karena kita sering sok tahu tentang apa yang terjadi, akan terjadi, sehingga kita salah. Kalau kita melihat sebuah cerita panjang, maka jangan sok jadi penyusun cerita. Sebuah film Islami tentang seorang pejuang, Salahuddin Al-Ayyubi atau apa, sebuah cerita Islami atau film Islami, kalau Anda ingin enak dalam menonton cerita tersebut, jadilah penonton yang baik, sehingga Anda semangat di saat sang seler tersebut atau sang pemeran utama Imam Salahuddin Al-Ayyubi tiba-tiba di saat baru memberikan pertolongan kepada seseorang, keluar dari rumah seorang fakir, tiba-tiba dikuntit oleh penjahat. Begitu ya? Tatanya penjahat sudah ingin menusukkan pedang. Ada deg-degan karena sang jago akan dibunuh. Allah. Tapi kalau saudara-saudaranya nyantai, tenang saja, tidak bakal mati itu dia. Jadi kalau Anda jadi sampai seseorang jadi sutradara nggak enak. Jadi menonton, kalau sutradara mesti tahu, oh selamat Salahuddin Al-Ayyubi selamat. Tapi ada yang nonton kan? Maka di saat Anda nonton, jangan. Nah kalau sutradaranya ketahuan, tenang saja Salahuddin Al-Ayyubi aman. Makanya kalau sudah sok tahu berusaha. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari, maka yang namanya husnul khotimah diperjuangkan. Anda harus berjuang dengan cara beribadah untuk memenuhi janji Nabi dan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Wa kullun yasaru lima khuliqallah. Kalau engkau ahli surga akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Maka saat ini titilah jalan surga, insyaallah Anda akan mati husnul khotimah. Jangan Anda berpikir nanti, kalau memang saya ahli suhul khotimah biar beribadah gak ada gunanya. Itu iblis, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Iblis susah membisikkan. Ingat yang terakhir bicara kita bahasanya kadang dibuai ibadah baik apapun kalau nanti saya jatuhnya neraka kan ada gunanya. Jadi kita harus perjuangkan. Kemudian setelah itu kita berjuang meniti jalan surga. Ini loh, ada dua jalan surga, jalan neraka. Tugas kita adalah meniti jalan surga. Adapun kita sampai atau tidak bukan urusan kita. Dan orang berakal sehat ya semacam itu.
Kami sering hadirkan sebuah contoh. Ke sana arah sumber, ke kiri arah Trusmi, kanan sumber Trusmi, kiri Trusmi, kanan sumber. Ada informasi bahwasanya ada jamaah ini yang banyak duitnya, rumahnya di sumber. Ngasih tahu ibu-ibu yang pakai kerudung ini sama bapak-bapak pakai upah ini dua-dua. Tolong habis pengajian nanti langsung ambil duit 10 juta di sumber sana. 10 juta di sumber. Baik, ibu dapat, bapak dapat dua orang. Kemudian setelah itu, setelah selesai pengajian, bapak dua atau agak kurang banyak, 5 orang, 10 orang dapat 10 juta, 100 juta dibagi-bagi. Kira-kira 5 orang ini ngambilnya di mana? Ke sumber atau terus nih? Ke sumber. Coba 10 orang ini karena mendapatkan informasi duitnya harus diambil sumber. Jam 11 malam ditutup, gak ada duit. Jam 11 malam ditutup, sudah gak ada duit lagi. Kira-kira 10 orang ini perginya ke kanan atau ke kiri? Bu, sumber kanan. Ditunggu di kantin sana, di lampu merah sana, dibagi-bagi 10 juta. Ini beneran ini. Kira-kira 10 orang ini setelah pengajian, kira-kira dia itu kalau pengen ngambil duit ke Trusmi, ke kiri atau ke kanan? Ya ke kanan ya. Kalau tiba-tiba ada satu orang, ibu-ibu yang sok ahli tauhid, tiba-tiba belok ke kiri, mau kemana bu? Ngambil duit. Di mana? Di sumber. Kok ibu ke kiri? Ke Trusmi? Ya kalau memang itu jatah saya kan bakal nyampe. Ada nggak? Nggak ada. Ibu ini gila. Duitnya di sumber, kenapa ibu nggak? Terus nih, pasti nggak ada. Kalau duitnya duit umpamaan masih repot. Duit beneran bu ini bu. Ayo 10 juta ditunggu di sana. Kira-kira perginya kemana kalau ibu sehat akalnya? Pasti ke sumber. Akalnya sehat. Pasti datang ke sumber. Dan yang berjalan ke sumber apakah pasti akan sampai sumber? Belum tentu. Di lampu merah tak di pohon bensin tabrak ajuder. Bawa ambulan ke Kumbon, mau apa? Yuk. Tapi kita tidak tahu kalau tabrakan ya. Kalau tahu tabrakan yang akan pergi yang bermasalah itu sok tahu tabrakan, nggak ada balik duit. Ibu mau pergi ke pasar, sok tahu. Jangan-jangan nih sebelum masuk pasar saya tabrakan, nggak jadi pergi ke pasar. Jadi yakin bahasanya selamatkan begitu. Insya Allah saya nyampe surga ini sampai husnul khatimah. Gak jangan mikir nanti tengah jalan ada apa. Itu husnul khatimah dapat duit 10 juta. Ya pun nanti tengah jalan tabrakan ini lain cerita. Kalau tiba-tiba tabrakan ceritanya lain. Tapi siapa yang mengatakan bakal tabrakan? Gak ada yang tahu. Makanya itu berjalan tanpa ke sana. Dan yang lewat terus itu, apakah pasti dia tidak sampai ke? Apakah pasti dia gak dapat duit? Belum tentu. Tapi jelas salah dia mau ngambil duit di sumber kok belok kiri. Mesti dikatakan dasar gila ini orang. Tampaknya di lampu merah sana ketemu teman dekatnya 20 tahun gak ketemu. Mau kemana kamu? Ikut aku aja yuk. Akhirnya ikut pergi ke sumber ngambil duit dapatnya. Tapi kan nggak tahu kalau bakal ketemu temannya di lampu merah. Jadi jangan sok tahu ya. Kalau tahu sih berjalan ke sana nggak tahu. Jadi orang itu sederhana sebetulnya kalau pengen paham masalah qadar ini, masalah kebutuhan Allah takdir ini. Jadi jalanilah apa yang engkau ketahui sesuai dengan ilmu dan akalmu, itu baru benar. Kalau lapar makan, gak usah sok. Kalau makan bakal kenyang, gak makan pun kenyang. Gak ada orang ngomong gitu. Jadi untuk mendapatkan husnul khotimah ada usaha. Setelah usaha nanti Allah kasih. Jangan berpikir nanti ujungnya kayak apa. Kalau memang ada orang yang ternyata ahli ibadah, ujung-ujungnya adalah husnul khotimah, itu bukan bisa saja karena selama ibadah ini memang bukan ibadah karena Allah. Kita tidak tahu itu, gak usah nilai orang. Tiba-tiba ada orang ahli sujud. Kenapa kok dia tiba-tiba matinya dalam keadaan mabuk atau minuman keras atau zina? Bisa saja di dalam dia beribadah bukan karena Allah, hanya ikut-ikutan tidak ikhlas penuh dengan keriaan. Tapi kita tidak boleh menilai orang lain. Kemudian hal yang ketiga yang harus dipahami bahwa jangan sampai kita menilai orang dengan suruh khotimah. Hati-hati, itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Ada orang yang terlihat Masya Allah meninggal dalam keadaan misalnya mukanya hitam dan sebagainya, gerong-gerong, belum tentu. Bisa saja di saat dia sakaratul maut, merasakan sakit yang sangat sehingga terdengar suara mengeluh, aduh, seolah-olah benar-benar kayak diapain.
ternyata itu untuk menghapus dosa-dosanya kita tidak tahu. Kalau kita prasangka buruk dengan orang yang meninggal dunia, asalkan seorang mati dalam keadaan muslim, insya Allah diampuni oleh Allah. Khusnul ya, dia mati khusnul khotimah di masjid lagi sujud lagi sholat. Tapi sebaliknya, jika ada orang meninggal dalam keadaan yang tidak baik, maka jangan buru-buru Anda berprasangka buruk. Anda tidak tahu di saat sakaratul maut, bisa saja saat itu diampuni oleh Allah. Jadi urusan khusnul khotimah itu bukan urusanmu, tapi urusan Allah. Bahkan mungkin ada orang yang bunuh diri, terlihatnya bunuh diri. Anda tidak tahu hakikatnya. Bisa saja itu adalah kekasih Allah yang dibunuh oleh orang lain. Kan kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu. Pokoknya jangan kita berprasangka buruk kepada orang yang meninggal dunia, asalkan dia adalah ahli Islam, tidak terbukti syirik sebelum meninggal, insya Allah diampuni oleh Allah. Ada wajahnya hitam, wajahnya begini, wajah bisa saja karena jantung, bukannya hitam. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Kita sering kasihan su'ul khotimah. Dari mana kita tahu su'ul khotimah? Yang tahu hanya Allah. Sakaratul maut itu menghapus dosa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Itu saja tentang sakaratul maut. Kemudian disebutkan, ini selesai sudah insyaallah. Ada pertanyaan tertulis. Baik, kalau jemaah alas kaki yang dimaksud al-kasir sandal ya, yang merek cross. Kalau betul diperhatikan jangan dipakai lagi, dan insya Allah jihad di jalan Allah nggak usah beli. Ini ada minta diperhatikan. Kalau memang ada sandal cross ya, sandalnya ya bisa dipilihan. Nanti kalau mau betul begitu tidak usah, dia boleh dipakai, hukumnya haram karena ada lafzul jalalah di situ. Zakat produktif. Zakat itu perlu disampaikan. Ada seorang ambil zakat tidak boleh memutar zakat untuk dikembangkan. Yang boleh dikembangkan selain daripada zakat. Kalau Anda mengembangkan duitnya pakai miskin, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Zakat produktif. Tentunya bukan zakat produktif, yang ada adalah hibah, sedekah, infak selain daripada zakat, maka boleh dikembangkan nanti untuk dikembangkan kepada fakir miskin. Jadi zakat itu hati-hati urusan zakat. Jangan sampai ada orang menyalahgunakan zakat. Kalau pengen Anda mengelola zakat yang fakir miskin, serahkan kepada fakir miskin, atau Anda mendapatkan izin dari fakir miskin, kau punya saham di sini, hartamu ada di sini. Nanti dikembangkan dan si fakir miskin mengizinkannya. Kalau tidak, seenaknya sendiri, itu kalau bangkrut siapa yang nanggung, kayak enak saja. Mau mengembangkan bisnis dengan uang zakat, hati-hati ya. Bahkan bukan saja uang zakat, kalau bukan uang zakat pun nanti tidak pernah akan, apalagi nanti miliknya fakir miskin. Kalau miliknya anak kecil misalnya, kalau kita memberdayakan hartanya anak kecil untuk sebuah bisnis, maka harus diambil bisnis yang aman dan tidak rugi. Tidak boleh seenaknya. Kalau orang dewasa cukup dengan izin, biarpun rugi gak apa-apa karena sudah diizinkan. Nah, urusan duit zakat minta izin ke siapa? Maka ini tidak diperkenankan hal yang demikian itu, kecuali sedekah-sedekah yang lainnya, bukan zakat. Sedekah yang memang untuk wakaf produktif. Misalnya ada orang mewakafkan, saya maukan duit 1 juta, tolong dikelola untuk memberdayakan fakir miskin yang ada di Cirebon, boleh. Akan tapi kalau duit zakat bukan demikian caranya. Ini pertanyaan dari jauh, bukan dari pendengar, akan tapi dari atau dari mana? Melalui Yahoo Messenger. Kemarin ini saja insyaallah fi النعال في النعال المقصود في كلمة إنجليزية في كلمة إنجليزية لكن إذا قرئ معكوسا أصبح